ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman, anak-anak soleh, nah, semuanya nggak boleh berisik. Nanti Pak Guru pukul kayak penggaris ya. Gitu teman-teman ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini, Kak Yogi ditemani Bang Ali, ditemani Kak Randy, dapat berkumpul bersama kalian semua dalam rangka menuntut ilmu, ya, saling belajar, saling memberikan nasihat. Untuk apa Kak Yogi? Untuk saling tolong menolong di bumi ini agar kelak kita punya bekal untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik, semuanya, mas, mbak-mbak, di sini ada yang empok-empok, ya, ada yang abang-abang, ada yang cemberut, ada yang senyum, ya, ada yang giginya putih, giginya kuning, giginya pink, semuanya deh pokoknya, ya, semuanya kayak Yogi mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang datang dari segala penjuru kota di Indonesia ini. Ya, ada yang dari Depok, ada yang dari Cilodong, ya sama aja Depok sama Cilodong ya. Ada yang dari Bekasi, ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Cilengsi, ya, ada yang dari Bukit Tinggi, barakallahu fiik, ada yang dari Bukit Tinggi malahan, ya, yang nggak ada dari Bukit Rendah nih, Bukit Rendah nggak ada, ya udah dari Bukit Tinggi, ya, ada yang dari mana lagi ya, Bandung, Masya Allah, ada yang dari Bandung, ada Bang Sakif yang nggak pernah tertinggal kajiannya, ada siapa di sini nih, dari Jakarta Selatan, oke, dari Serpong, ya, ada Nadine dari Bogor, barakallahu fiik, Masya Allah, ahsantum. Nah, Insya Allah Ta'ala, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan berikan banyak kebaikan ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang adik-adik lihat, Kiara udah nyatet belum? Oke, udah. Biasanya Kiara kalau habis kajian selalu ke depan. Ya, Masya Allah. Insya Allah ketemu lagi ya. Adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas sebuah tema yang menarik banget nih adik-adik, yaitu tentang berlemah lembut kepada semua makhluk Allah. Apa sih harapannya setelah kajian ini? Harapannya habis kajian ini kalian jadi anak yang lembut, ya, gak marah, ya, gak kasar, kata-katanya juga semakin baik. Itu harapannya, ya, karena jadi manusia lembut ternyata adalah perintah Allah, dan Allah, adik-adik sekalian, akan memuji, ya, akan memuji kalau kita jadi anak yang lembut. Ya, Nabi Muhammad adik-adik Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji
karena kebaikan akhlaknya, karena kelembutannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Ya, dalam surat Al-Qalam. Ya, Nabi dipuji karena kelembutannya, karena kebaikannya, karena keramahannya, karena kejujurannya, karena semua sifat dan akhlak baik yang ada di dalam diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita coba adik-adik mencontoh Nabi kita. Kayak sering bertanya, kamu sayang nggak sama Nabi Muhammad? Sayang. Akan tetapi dia tidak mau bersikap lembut, ya malah bersikap kasar, sering bentak-bentak, sesama makhluk saling menyakiti, melihat hewan ya dilemparin sama batu, ya. Ini harus kita pelajari adik-adik. Kenapa? Sebab ada poin penting yang harus kita pelajari. Apa itu? Apa poin penting yang harus kita dapati? Kita wajib menjadi anak yang lembut di muka bumi ini. Ya, karena kelembutan itu adik-adik akan membuka jalan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sedangkan kekasaran, ya mudah marah misalkan, atau keras, hanya akan membawa apa sayang? Bencana. Hanya akan membawa keburukan. Ya, maka yuk kita coba belajar nih menjadi anak yang lembut. Apa sih contohnya? Di sini Kak Yogi teringat dengan sebuah hadis dan sebuah cerita yang datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari seorang sahabat, nama sahabatnya Abu Hurairah. Ya, nama sahabatnya Abu Hurairah, adik-adik. Beliau bercerita, Bala A'rabi fil masjidi. Bala A'rabi fil masjidi. Apa sih Kak Yogi? Bala gitu ya. Bala itu baul. Siapa yang tahu baul? Baul itu buang air kecil. Itu baul. Ya, misalkan kalian mau ke kamar mandi. Ustaz, astazin ilal hammam. Aku mau ke kamar mandi. Uridu an abul. Ya, aku mau buang air kecil. Ya, pipis. Paham ya? Bala a'rabi fil masjid. Siapa yang tahu artinya? Buang air kecil mana? Masjid. Masjid? Hah? Masjid? Masa buang air kecil di masjid adik-adik? Aneh banget adik-adik ya. Buang mungkin di kamar mandinya Kak Yogi? Enggak. Ya, Abu Hurairah bercerita bala a'rabi fil masjidi. Aduh, fil masjidi? Enggak Kak Yogi, di kamar mandi kali. Kalau di kamar mandi, Abu Hurairah akan mengatakan fil hammam. Paham ya? Karena bahasa Arabnya kamar mandi bukan masjid, tapi hammam. Paham ya? Kata Abu Hurairah, bala a'rabi fil masjidi. Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Jadi ceritanya ketika itu Abu Hurairah, kemudian para sahabat, dan ada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di masjid. Tapi tentu dulu masjidnya nggak ada keramiknya, ya, nggak ada lantainya.
Bagaimana Kak Yogi masjidnya? Masjidnya itu masih pasir, ya. Tapi kan pasirnya beda sama di Indonesia, betul nggak? Ya, kalau di Indonesia, habis sholat, di pasirnya, pas bangun, hmm, kotoran kucing. Ya, benar adik-adik ya. Biasanya, ya, kok kucing itu senang banget buang air besar di pasir, betul nggak adik-adik? Betul ya. Nah, kalau di Arab ketika itu memang belum ada keramik, teman-teman sekalian. Ya, belum ada keramik, belum ada semen. Mereka sholat masih berlantaikan pasir. Ya, masih berlantaikan pasir. Jadi kalau mereka sholat adik-adik sujud nih, terus bangun kepalanya di sini penuh dengan pasir. Ya, itulah mereka di zaman dahulu. Ketika mereka sedang kumpul, datang A'robi. Ya, apa Kak Yogi? Ya, A'robi itu man sakanal badiyata. Apa sih Kak Yogi? A'robi itu yang tinggal di badiah, di pojok, ya, di sudut. Atau kalau orang kita sering bilang orang Baduy. Paham nggak adik-adik dengan orang Baduy? Ya, suku Baduy itu biasanya Tahu. suka jalan-jalan di apa namanya di jalan suka bawa madu, itu salah satu dari mereka. Nggak pakai alas kaki kalau mereka berjalan. Pernah ngelihat ya? Mereka nggak pernah pakai alas kaki dan mereka kalau berjalan sanggup jalan jauh. Nah, namanya orang Baduy itu jauh dari informasi adik-adik. Ya, mereka jauh dari gemerlapnya dunia. Mereka mungkin tidak tahu handphone, mereka nggak tahu bahasa lain selain bahasa Arab yang murni. Ya, makanya kebiasaan dari orang Arab adik-adik, mereka biasanya akan mengirimkan anak-anak mereka ke badiah. Apa tujuannya? Supaya bahasa mereka kuat. Karena bahasa Arabnya itu murni banget, cerdas banget mereka berbahasa Arabnya. Jauh dari gemerlapnya dunia. Ya, nggak tahu namanya handphone mungkin, nggak tahu namanya televisi mungkin adik-adik. Nah, orang Baduy ini adik-adik, ya, namanya orang Baduy tidak pernah mendapatkan informasi beda dengan orang yang tinggal di kampung biasa. Ya. Nah, ketika itu adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, si Baduy ini datang ke masjid yang waktu itu ada Nabi dan para sahabat. Ya, bukannya sholat Allahu Akbar. Ya, namanya juga orang nggak tahu adik-adik ya. Namanya juga orang nggak berilmu, belum pernah dikasih tahu, belum pernah belajar. Habis dia masuk ke masjid, dia malah buang air kecil. Ngeng, ngeng. Namanya motor ya. Pokoknya gitu deh. Ya, adik-adik tahu sendirilah insya Allah ya. Langsung buang air kecil nih. Si orang Baduy ini yang tinggalnya di badiah ini adik-adik sekalian. Ya, waduh. Buang air kecil di dalam masjid. Bahaya sekali. Ya, ini bisa nggak sah nanti buat sholat. Soalnya air kencing itu najis. Betul nggak adik-adik? Betul. Iya, air kencing kita itu najis. Jadi kalau adik-adik misalkan buang air kecil, ya harus berhati-hati jangan sampai air pipisnya itu nempel di celah, nah atau di baju, apalagi di tangan. Ya harus cuci tangan. Kalau nempel di apa namanya celana misalkan,
ya kalian ganti aja celananya. Kalau kalian berada di dalam rumah, ganti celananya. Ganti dengan yang tidak najis. Karena dikhawatirkan nanti sholat tidak sah. Oke, kita kembali lagi. Bayangin sekarang lagi di masjid, lagi zikir, misalkan, atau lagi sholat, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ngelihat orang lagi kencing. Hah? Itu ngapain orang? Itu ya. Apa yang terjadi? Tentu para sahabat ketika itu marah, adik-adik sekalian. Ya, para sahabat ketika itu marah, mensyatam, menzajar. Ya, wah pokoknya diomel abis-abisan deh. Ya, pokoknya dimarahin abis-abisan. Gimana sih kamu? Semuanya. Ya, para sahabat marah. Kalau menurut adik-adik, wajar nggak para sahabat marah? Wajar. Wajar. Wajar banget. Ya kan? Coba adik-adik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba di sebelahnya lagi buang air kecil. Buang air kecil. Gitu kan? Pasti kalian, oh dasar ya. Entah kalian yang marah sama dia, entah kalian yang pergi. Ya, karena itu nggak wajar namanya buang air kecil di kamar mandi, kan gitu adik-adik. Nah, ketika semua para sahabat marah, ya, sahabat semuanya marah, ya, karena ngelihat masjid dipakai buat kencing, maka marah para sahabat. Dan apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah puji tadi di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat keempat tadi ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji. Kalau Allah sudah muji adik-adik, pujian Allah itu beneran. Gak salah. Kalau Kak Yogi menilai adik-adik mungkin bisa salah. Mungkin hari ini Kak Yogi menilai Adnan misalkan. Waduh, kangen jadinya sama Adnan nih. Ya, Adnan biasanya suka bantuin Kak Yogi kalau lagi bagi-bagi coklat di mana Adnan? Oh lupa. Oh di Nurul Amal ya Adnan ya. Wih, masya Allah. Misalkan Kak Yogi sekarang mungkin melihat Adnan atau melihat adik-adik yang lain, Ito atau Kak Ava atau semuanya deh. Kak Yogi ngelihat, anak ini soleh banget. Ya, anak ini rajin banget. Tapi bisa aja Kak Yogi salah. Bisa jadi kita soleh di sini kelihatannya. Ntar pas habis kajian marah lagi, misalkan, ya ngomel-ngomel lagi, misalkan, dan seterusnya. Tapi kalau Allah bilang wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya Allah tahu Nabi Muhammad dimanapun berada, Nabi Muhammad mau terlihat mau tidak terlihat oleh manusia, tetaplah baik. Ya, tetaplah sempurna adik-adik. Ya, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat disayang oleh Allah. Ya, nih, perhatikan apa yang diucapkan oleh kekasih Allah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang buang air kecil di masjid tadi, kata Nabi, da'uhu wa ariku ala baulihi sajaran min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirina. Masya Allah. Perkataan yang indah sekali. Ya, ketika orang yang badui tadi ya, badui. Nah, ketika tadi orang badui tadi buang air kecil, ya, kata Nabi, tinggalkan dulu. Tinggalin. Jangan diganggu. Nanti akan kita pelajari hikmahnya. Ya, tinggalkan, utruk. Ya, jangan dekati, tinggalkan. Wa ariku ala baulihi sajalan min ma. Kalian ciprati, kalian siram aja nanti bekas kencingnya dengan air atau seember gede dengan air.
Ya, kita itu diutus bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. Masya Allah. Ya, banyak sekali hikmahnya adik-adik. Ketika Nabi bilang, jangan dimarahin dulu, tinggalkan. Diam. Apa hikmahnya adik-adik sekalian dari perintah Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ketika orang Baduy tadi buang air kecil, terus hei, 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 ya gitu ya. Kalian pernah nggak ngelihat ada kucing mau buang air kecil, terus diganggu-gangguin? Apa yang terjadi? Kotorannya kemana-mana. Ya, sama kayak orang Baduy tadi. Kalau orang Baduy tadi yang lagi buang air kecil, terus dimarahin, woi, kok ini kencing di masjid? Misalkan. Yang ada, orang Baduynya akan ketakutan. Ya, yang ada orang Baduynya akan berlari, terbirit-birit. Apa yang terjadi kalau orang Arab Baduynya berlari di dalam masjid? Kalian pasti bisa bayangin ya. Andaikan orang Baduynya tadi lagi buang air kecil terus digangguin terus dia lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dia belum ngangkat celananya sambil lari. Gitu kan. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Bisa dibayangin ya, bisa dibayangin seluruh masjid mungkin bisa terkena najis. Ya. Malah lebih sulit lagi. Ya, mending kalau cuman ke tanah, kalau nempel ke orang, ya, orangnya misalkan lagi ngejar-ngejar, terus jatuh, pas jatuh di atas bekas air kencing, orangnya nggak mau pasti kena najis juga, ya. Maka dari itu adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hikmahnya. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk meninggalkan saja? Ya, apa pelajaran yang bisa diambil Kak Yogi dari cerita ini? Ya, apa sih Kak Yogi hikmah dari kisah orang Baduy ini? Kisahnya adalah lihat betapa lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ajarin kita kalau misalkan ada orang ini manusia adik-adik ya melakukan kesalahan, jangan langsung dikasarin. Ya, jangan langsung diomelin. Jangan langsung, gimana sih? Bisa. Ya, ngomel-ngomel. Ya, orang yang dinasehatin nggak suka. Akhirnya bales. Akhirnya pada akhirnya mereka berkelahi. Ya, pada ujungnya mereka jadi berkelahi adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ya, lihatlah betapa baiknya sikap lembut. Ya, betapa bijaknya sikap lembut, banyak hikmah di dalamnya. Ya, banyak kebaikan dengan kita melembutkan sikap kita terhadap manusia. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kalian berlemah lembutlah kepada teman-teman, ya, kepada Abi, kepada Umi, kepada semuanya. Apalagi kalau mereka tidak bersalah. Nabi di sini adik-adik berbicara kepada orang yang bersalah atau tidak bersalah? Kepada orang yang bersalah. Iya, Nabi berbicara kepada orang yang bersalah, jelas salahnya. Pipis di masjid, ya kan? Nggak sah nanti orang-orang mau sholat. Tapi Nabi enggak sama sekali marah. Nabi justru menasehatinya dengan lembut. Nabi kemudian memberikan ilmu. Ya, bisa jadi adik-adik, manusia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, ya. Misalkan kalian lagi bermain di pinggir jalan, terus tiba-tiba
dijewer sama emak. Pulang, pinggir jalan. Misalkan ya. Mak, kenapa mak? Tahu nggak? Main di pinggir jalan itu bahaya. Oh mak, kan aku nggak tahu kalau main di pinggir jalan itu bahaya. Oh ya udah, jadi dijewer deh misalkan. Ya, tapi pada intinya, ya terkadang kita kan nggak tahu. Dan nggak semua orang itu tahu adik-adik. Ya, nggak semua orang itu pinter, nggak semua orang itu cerdas, tahu ilmunya sekarang tidak. Terkadang dia harus diberitahu terlebih dahulu baru ngerti. Ya, kamu nggak boleh ngelawan. Emang kenapa nggak boleh ngelawan? Emak aku salah, emak aku galak, udah gendut, suka jewer lagi, misalkan. Ya, ya, nggak boleh bilang gitu. Ya, nggak. Oh, emang kenapa nggak boleh bilang gitu? Soalnya itu dosa. Astagfirullahaladzim. Tuh, kan? Berarti dia nggak tahu adik-adik ketika dia melakukan kesalahan. Maka tugas kita ketika kita memberikan nasihat, ya, ketika kita sedang menasehati teman kita, nasihatin dengan lembut, ya, nasihatin dengan bijak, jangan kasar, kepada manusia, ya, jadilah anak yang lembut, berbicaranya lembut, sikapnya dan tidak pernah marah. Baik. Kemudian adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, sikap lembut kita ternyata tidak hanya kepada manusia. Ya. Ternyata kepada hewan pun kita diperintahkan untuk lembut. Ya, banyak sekali perintah-perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berlemah lembut terhadap hewan. Ya, sampai-sampai mau motong aja tetap disayang-sayang. Sini. Mau dipotong ya? Nih, mau dipotong. Iya. Nih, udah ditajemin nih pisaunya nih, gitu ya. Enggak ya? Baik, ada sebuah riwayat di hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, Nabi mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya, itu hadis yang ke-17 kalau kayak nggak salah ya. Jadi dicek ya, hadis ke-17 Arba'in Nawawi. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata. Sesungguhnya Allah itu adik-adik telah mewajibkan kelembutan, kebaikan di semua sisi kehidupan kita. Faiza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza au fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kalian menyembelih, lihat, menyembelih adik-adik. Padahal ya mau pakai apapun ujung-ujungnya hewannya apa? Mati. Tapi begitu pentingnya sikap lembut, sikap baik sampai-sampai terhadap hewan yang mau kita sembelih pun harus baik. Ya, nggak boleh ada orang misalkan lagi Idul Adha, ya mau menyembelih hewan kurban, menyembelih embe misalkan, ya embeknya ada banyak, ya. Habis itu disembelihnya di depan teman-temannya, nih temanmu aku sembelih, misalkan ya. Yang lain ya, yang kambing yang lainnya jadi gitu kan ya. Ya nggak boleh. Takutan. Ya, ketakutan, ya kan? Ketakutan. Apalagi pisaunya tidak siap, pisaunya nggak tajam, ya. Mau menyembelih, pisaunya karatan. Waduh, ya. Sehingga pas disembelih, ngek. Itu penggalis. Ngek. Udah belum. Ya, katanya kambingnya nggak mati karena pisaunya tidak tajam. Ya, kambingnya jadi sakit. Kambingnya Itu bahaya bagi. Oh itu bahaya. Iya, kambingnya jadi siksa. Dan ini nggak boleh teman-teman sekalian. Ya, kita nggak boleh menyiksa hewan. Ya,
Kalau memang hendaknya membunuh, maka dipotong dengan cara yang baik. Ya, tajamkan pisaunya, ya, beli dengan membaca basmalah. Ini hewan Kalau yang nyembelih jangan di depan teman-temannya, harus di ruangan yang jadi kayak dipisah. ini mau menyembelih hewan. Bagaimana dengan hewan peliharaan, Kak Yogi? Itu lebih harus dilembutin lagi. Ya, Kayak mau makan ayam gitu harus disembelih dulu. Bahkan ada seorang wanita, ya, yang masuk neraka karena dia tidak berlemah lembut terhadap hewan peliharaannya. Dia melihara kucing, dia tidak memberikan makan, ya, dia tidak memberikan minum, dia tidak merawatnya, dibiarin aja di kulungan ya. Dia tidak memandikannya, ya, tetap aja dibiarin terlantar sehingga Allah mengazabnya dengan perbuatannya. Ya, maka kalian, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, sikap lemah lembut seorang muslim itu kepada semua makhluk di muka bumi ini. Ya, kepada manusia, muslim ataupun kafir, kita diwajibkan buat lembut. Ya, walaupun orang kafir, orang yang bukan Islam, kita harus berlemah lembut kepada mereka, jangan kasar. Karena kasar itu tidak membawakan kita pada kebaikan. Ya, terhadap hewan, kita juga harus berlemah lembut. Karena hewan pun adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kadang merasakan sakit, terkadang merasakan ketidakenakan kalau kita menyiksanya. Gitu ya. Kemudian kepada tumbuhan juga sama. Ya, jangan menyiksanya. Jangan merusaknya. Ya, jangan menelantarkannya. Kalau kalian ingin tumbuhannya bagus, dirawat. Itulah Islam, adik-adik. Agama kita itu mengajarkan lemah lembut kepada semuanya. Agama Islam itu mengajarkan kita pada semua sisi kelembutan. Baik itu kepada manusia, baik itu kepada hewan, ataupun kepada tumbuhan, atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan di kajian sore hari ini, karena kita adalah anak-anak yang sedang tumbuh, karena kita adalah anak-anak yang saat ini sedang banyak menerima informasi, melihat handphone, melihat laptop. Kak Yogi ingin kalian tumbuh jadi anak yang lembut. Walaupun sebagian fasilitas kita laptop misalkan, atau handphone, ya, media sosial, banyak yang kasar-kasar, kalian nggak usah ikutan. Ya. Nah, kalian nggak usah ikut-ikutan, kalian nggak boleh ikut-ikutan kasar, kalian tetaplah menjadi pribadi yang lembut, sebagaimana yang diajarkan, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh kekasih Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Kak Randy mengabarkan akan ada hadiah, bukankah begitu Bang Ali? Iya, betul. Iya, betul Kak Yogi. Akan Kak Yogi, ada. Syabila mau tanya. Ya, nanti insya Allah sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, yang ingin bertanya, pertama angkat tangannya dulu ya, jangan buka mic-nya duluan ya. Oke, Kak Yogi. Ini insya Allah setelah pertanyaan, nanti kita juga ada kuis ya Kak Yogi untuk 3 pertanyaan. Nah, teman-teman yang bisa menjawabnya, insya Allah akan ada hadiah pulsa sebesar 50.000 Kak Yogi. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita tanya jawab dulu ya Kak Yogi ya. Boleh, iya. Syukran Kak Yogi. Untuk yang pertama dengan Kian di Depok. Silahkan buka mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kean. Ahlan wa sahlan, Kean. Rasul memanggil anak kecil dengan perasaan yang baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, syukran jazakallahu khairan buat Kean. Subhanallah. Baik sekali. Ya. Adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat bagi seluruh alam. Nabi diutus untuk semua kaum, baik itu Arab ataupun bukan Arab. Baik itu anak kecil maupun anak dewasa. Ya. Bagaimana Nabi memanggil anak kecil? Banyak sekali kisah-kisah Nabi bersama anak-anak kecil. Ya, Nabi pernah bilang kepada anaknya Ummu Salamah ketika hendak makan, tapi makan ambilnya yang jauh. Apa kata Nabi? Ya gulam. Ya gulam, samillaha wa kul biyami nikah. Ya, terkadang Nabi juga memanggil dengan panggilan nama. Ya Mu'ad, atadri haqqallahi 'alal ibad wa haqqal ibadi 'ala Allah. Ya, ketika memanggil dengan nama, ya, seseorang itu akan langsung senang banget rasanya. Gitu kan. Ya, jadi panggilan lembut kepada anak kecil ya bisa dipanggil dengan panggilan nama. Ya, misalkan ya Kean. Misalkan ya. Atau kalau Kean berusia 10, 11 atau 12 tahun dipanggil ya gulam. Ya, terkadang dipanggil dengan kalimat ya bunayya. Itu juga panggilan yang lembut. Sebagaimana Luqman memanggil anaknya, ya bunayya, la tusyrik. Itu termasuk panggilan yang lembut. Maka dari itu, Kean yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak cara yang diajarkan oleh Allah SAW. Ya, bisa dengan memanggil namanya, dengan lemah lembut. Yang pasti, Kean, tidak boleh memanggil namanya dengan panggilan yang buruk, ya, dengan julukan-julukan yang buruk, ya, wallahu taala alam. Nah, ya, nanti dipersilakan sama Bang Ali ya. Coba ditutup dulu, di mute dulu. Angkat tangan, nanti akan dipersilakan oleh Bang Ali. Silakan Bang Ali. Yang kedua, dengan Farihah Nada dari Jakarta. Silakan Farihah Nada untuk buka mic-nya ya. Assalamualaikum Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah ada hadis yang apakah ada hadis yang bertema atau berjudul dengan tema kajian hari ini? Nah, baik. Nah, hadis yang tadi kita sampaikan pertama tentang kisahnya siapa? Kisahnya orang Badui, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat siapa tadi? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Ketika itu kata Abu Hurairah ada seorang Badui yang kencing di masjid. Ya, kemudian diceritakan sampai selesai. Nah, di sini mau isinya untuk isi konteks hadisnya memang tidak ada kalimat lembut, tapi ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis tersebut adalah tentang sikap lemah lembut. Kalau dicerita tadi lembut kepada siapa? Lembut kepada hewan, lembut kepada manusia. Ya, sekalipun manusia itu salah.
Nah, adapun lembut terhadap hewan banyak sekali, termasuk hadis yang bercerita tentang wanita yang disiksa atau dimasuk ke dalam api neraka karena menyiksa hewan peliharaannya. Nah, wallahu a'lam. Untuk selanjutnya, silahkan dibuka atas nama Rehan dari Cilegon. Silahkan. Kak Yogi, kenapa hewan harus disayang? Mantap. Nah, Kak Yogi, kenapa hewan harus disayang? Karena hewan pun adalah makhluk ciptaan siapa adik-adik? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan aturan ini begitu baik adik-adik. Karena manusia di muka bumi ini ada banyak, jutaan, puluhan juta atau miliaran. Ya, ada sebagian yang tidak peduli dengan hewan. Bahkan ada yang menyiksanya hidup-hidup. Ya, ada yang membakarnya ketika masih hidup. Ada yang memotong ekornya saja padahal hewannya masih hidup dan seterusnya. Disinilah Allah menurunkan aturan agama Islam melalui lisannya Nabi SAW agar apa yang Allah ciptakan di bumi ini selalu terpelihara dengan baik, selalu terjaga dengan baik, karena hewan pun adalah bagian dari makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang terkadang bermanfaat buat kita. Kak Yogi kasih contoh, Rehan. Ayam misalkan. Ketika Allah menciptakan ayam, bermanfaat nggak bagi kehidupan manusia? Bermanfaat. Ayam bermanfaat, bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya, bahkan kotorannya aja bisa diambil manfaatnya, betul nggak? Iya, kotorannya bisa ambil manfaatnya untuk dijadikan pupuk. Coba bayangin kalau kita nggak ada hukum untuk menyayangi hewan. Ngelihat ayam kita lempar pakai batu, terus ayamnya mati. Ya, terus ngelihat lagi ayam dilempar lagi pakai sendal, ayamnya mati, misalkan. Semua orang melakukan itu di muka bumi ini. Apa yang terjadi? Ada hewan di muka bumi ini kan? Habis ya, tidak ada hewan lagi di muka bumi ini. Yang pasti banyak hikmah ya, banyak hikmah. Kenapa sih kita itu harus menyayangi hewan? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saatnya Kak Yogi yang bertanya ya. Karena ada 3 hadiah katanya Bang Ali ya. Iya benar kayak gitu. Tapi sebelumnya Ana turunin turunin dulu yang angkat tangannya ya Kak Yogi. Iya, siap. Kak Yogi, aku mau juga. Aku. Teman-teman semuanya, sekarang Bang Ali turunin dulu ya tangan semua ya, biar nanti yang menjawab setelah pertanyaannya selesai baru angkat tangannya ya. Oke, sebentar. Silakan Kak Yogi. Baik, akan ada 3 hadiah tadi ya. Nah, sebentar. Kayak Yogi mau ambil. Nah, baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada 3 hadiah yang insya Allah diberikan nanti oleh Bang Ali dan Bang Randy, dikirim ya. Sekarang hadiahnya juga hadiah online ya. Apa-apa serba online ya sekarang adik-adik ya. Hadiah online, makan online. Makan online ya. Tidur juga online. Baik. Pertanyaan pertama. Bisa kayak ya. Makan online. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan
orang Baduy? Apa sih yang dimaksud? Nih Kak Yogi. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan orang Baduy dalam kisah yang kita ceritakan tadi? Oke. Aku. Tunggu dulu ya, Jangan ada yang menjawab dulu ya. Mana nih? Silakan. Apa yang dimaksud dengan orang Baduy? Silakan. Apakah orang yang suka ke mall? Orang yang tidak tahu informasi. Ayo, kayak mau pilih jawaban terbaik. Dijawab dulu ya. Dengan kata apa? Orang yang tidak tahu informasi. Bang Ali. Apakah orang yang tidak punya ilmu? Orang yang tidak punya ilmu atau nggak punya? Teman-teman, pertanyaan yang mau menjawab, angkat tangan dulu ya. Nanti kalau disuruh buka mic-nya baru menjawab, oke? Kasihan teman-temannya yang udah angkat tangan tuh jadinya. Oke, Kak Yogi, berarti pertanyaan baru lagi kali ya Kak Yogi ya. Mumtaz, siap. Kak Yogi kasih pertanyaan baru lagi nih teman-teman. Ya. Tangannya gimana, kayak gini atau kayak gini? Angkat tangannya ada di reaction. Maksudnya beri kayak stiker gitu. Iya, pakai stiker, betul. Oke. Nih, kayak gini ngasih reaction juga nih. Oke. Ini angkat tangan berarti. Baik. Pertanyaannya. Oke, di mute semua. Kayak mengapa sih orang Baduy tadi yang kita ceritakan buang air kecil di dalam masjid? Dengan Alea dan tidak beradab. Alea. Oke, dari Alea yang mengikuti aturannya. Alea. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Alea. Orang Baduy itu pipis di masjid karena dia tidak tahu kalau nggak boleh sama, terus Nabi mengingatinya. Mumtaz, bagus. Cukup. Mumtaz, alasannya sangat mudah. Kenapa dia tadi bisa buang air kecil di masjid? Apakah dia sengaja? Tidak. Ya, dia melakukan itu karena apa? Karena ketidaktahuannya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ya. Oke, siap. Jazakallahu khairan Alia. Nah. Jazakallahu khairan, Kak. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Nah, lebih tenang lagi. Nah, oke, ada pengumuman dari Bang Ali. Adik-adik yang berhasil menjawab, silakan kirimkan nomor HP kalian ke call center ADL 0812 459 459 89. Oke. Atau boleh juga langsung chat ke host kajian Kak Yogi. Oke, langsung chat ke host kajian. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Siap? Siapa sih sahabat yang menceritakan hadis tentang orang Baduy? Saya Abu Hurairah. Saya Kak Yogi tidak mau jawab. Langsung yang Kak Yogi mau mengangkat tangan. Oke, Kak Yogi buka ke Hafiz. Hafiz di Bogor. Silakan Hafiz di Bogor, silakan. Baik, Hafiz. Assalamualaikum Hafiz.
mengemute saya. Baik, silakan Hafiz dari Bogor. Apa jawabannya, ganteng? Abu Hurairah. Ya, siapa namanya? Nama sahabatnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya, itu sahabat yang menceritakan bahwasanya ada seorang yang buang air kecil di dalam masjid. Pada intinya adik-adik yang kalian dicintai karena Allah, pada kesempatan sore hari ini, nilai yang paling baik yang harus kalian raih adalah jadilah anak yang lembut. Ya, jangan kasar lagi. Lembut dari segala sisi, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Oke. Ada hadiah berikutnya buat anak yang dari tadi semangat, anak yang dari tadi menjawab Kak Yogi, anak yang dari tadi duduknya rapi. Beliau adalah Ahsan Khairian. Ya, barakallahu fiik buat Bang Ahsan bisa mendapatkan hadiah berikutnya. Insyaallah ta'ala. Oke. Akan ada hadiah juga, biiznillahi ta'ala, akan Kak Yogi kasih hadiah dari Kak Yogi insyaallah, dengan mengabarkan Kak Yogi tentang asal kalian nanti di Instagram kalian. Paham ya? Kabarkan catatan kalian atau foto kalian lagi kajian. Jelas? Dan kalian kabarkan asal daerahnya, misalkan tadi dari Bukit Tinggi misalkan. Ya. Jadi kalian bisa tandai Kak Yogi di Instagram. Sudah tahu kan Instagram Kak Yogi ya? Insya Allah sudah tahu ya. Di sana kajian. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Datangkan ceritanya ya. Kak Yogi itu sebenarnya ingin ada cerita yang bagus-bagus. Misalkan Kak Yogi, aku hari ini kajian. Ya, misalkan aku bersama adikku. Itu juga akan Kak Yogi lihat insya Allah ta'ala. Ya, karena Kak Yogi senang dengan pemandangan thalabul ilmi seperti adik-adik. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan banyak kebaikan buat kita semuanya. Kalian bisa bertegur sapa dengan Kak Yogi di Instagram biiznillahi ta'ala, tapi tentu dengan cara yang baik. Ya, kemarin Kak Yogi ada sepertinya yang beberapa kali WhatsApp. Terusnya, kalau sering-sering dan dengan bahasa yang tidak bagus, Kak Yogi tidak akan membalas. Kak Yogi akan membalas kalau adik-adik memang butuh pertanyaan, butuh jawaban, kemudian adik-adik ada perlu yang sangat mendesak. Insya Allah Kak Yogi dengan senang hati membantu. Ta'ala. Kita akhiri kajian hari ini. Kak Yogi minta maaf kalau Kak Yogi salah ya adik-adik ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih Kak Yogi. Jazakumullah khairan Kak Yogi. Ya, Pak ya. Khairan Kak Yogi. Taib, syukran Kak Yogi. Untuk teman-teman yang tadi berhasil jawab kuisnya atas nama Alea, Hafiz, dan Ahsan Khairansyah, tolong dikirimkan lewat chat ya nomor handphonenya ya. Untuk kakak Alea, kakak Hafiz di Bogor, dan kak Ahsan Khairansyah di Durensawit, tolong dikirimkan nomor handphonenya ya lewat chat ya. Pas kajian ya. Jazakumullah khairan. Ya, Alea. Minta tolong kalau enggak, minta tolong sama Umi atau enggak sama Abinya, minta tolong dikirimin lewat chat ini ya, chat Zoom-nya.
Untuk Hafid, Khairan. Ahsan Khairansah ya. Ya. Ayo silakan dikirimkan. Disable. Oh, di disable. Oh iya. Chatnya disable. Oke. Sudah udah Kak Ali buka, silakan buka lagi. Silakan ketik lagi. Siapa Bang Ali? Alea, Hafiz dan Ahsan Khairansah. Ahsan Sudah. Silakan. Ayo. Silakan dikirimin ke host kajian. Nomor handphonenya ya. Nomor teleponnya berapa, Kak? Nomor telepon apa nih? dikirim ke host aja nggak apa-apa. Ke host kajian aja, iya betul. Oke, udah dikirim kah teman-teman? Untuk Alea dan Hafiz belum ya? Alea dan Hafid kirimnya ke chat aja nggak apa-apa, Alea dan Hafid. Oke, sambil nunggu kita tutup dulu ya acaranya. Teman-teman nih, alhamdulillah. Nanti teman-teman yang mau update info lagi tentang kajian dan program-program ADL Kids, insya Allah bisa follow di Instagram ADL Kids ya, di nama Karendi udah apa itu ADL Kids. Di follow aja, nanti ada update-update program ADL Kids di sana. Sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah telah dilindungi hatinya oleh Allah untuk semangat belajar. Semoga bisa ketemu lagi nanti. Insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.